Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 124. Mari kita selesaikan skornya. Dalam benak Guo Lei, Jiang Chen sudah mati. Murid dari lingkaran dalam tidak akan membodohinya dalam hal ini. Jadi, karena Jiang Chen sudah tidak ada di sini lagi, dan Han Yan sedang dalam kultivasi terpencil, dia, Guo Lei, akan menjadi raja di lingkaran luar, dan tidak ada yang bisa menginjak-injaknya. Sekarang, seseorang punya nyali untuk membakar halamannya di siang bolong, ini sungguh konyol. Guo Lei sendirian bersama 3 orang lainnya bergerak menuju halaman dengan kecepatan dan kemarahan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat tujuan. Api telah menarik perhatian murid-murid lain di lingkaran luar juga, dan mereka semua berkerumun menuju tempat kejadian. Ketika Guo Lei membawa anak buahnya dan tiba di halaman, dia mendapati banyak murid telah berkumpul. Ketika beberapa dari mereka melihat Guo Lei, mereka mencoba memberitahunya tentang kehadiran Jiang Chen, tetapi ketika mereka melihat ekspresi arogan di wajahnya, mereka mengurungkan niat untuk memberitahunya. Guo Lei adalah seorang pengganggu, oleh karena itu, tidak banyak murid yang menyukainya. Hanya saja mereka tidak berani menyuarakan pendapat mereka tentang hal ini. Selain itu, Jiang Chen telah kembali hari ini, dan karena mereka tidak berani menyinggung Guo Lei, maka mereka pasti tidak akan berani menyinggung Jiang Chen. Apa yang terjadi hari ini cukup jelas, Jiang Chen telah membakar halaman untuk memberi tanda bahwa dia sedang mencari Guo Lei, jadi murid-murid lainnya hanya duduk diam dan menjauhkan tangan mereka dari konflik. Sial, bajingan mana yang membakar halaman rumah ayah? Apa dia mencoba mencari kematian? Guo Lei yang marah terus mengumpat. Ia tampak seperti hendak mencabik-cabik pelaku kejahatan itu menjadi ribuan keping setelah mengetahui siapa pelakunya. Ada alun-alun kecil tepat di tengah area pemukiman. Ketika Guo Lei dan anak buahnya dengan marah memasuki alun-alun, mereka bertabrakan dengan Jiang Chen yang datang dari arah berlawanan. Ketika Guo Lei yang marah dan sombong beserta anak buahnya melihat Jiang Chen, mereka hampir tersandung dan jatuh dengan wajah penuh keterkejutan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Reaksi Guo Lei sedikit lebih baik daripada 3 pria lainnya. Mereka semua tahu betul tentang pendekatan Jiang Chen, mereka juga telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh Li Wuling. Menyinggung iblis ini bukanlah hal yang menyenangkan. Sial. Bukankah seharusnya dia sudah mati? Kenapa dia masih di sini, hidup dan sehat? Guo Lei tidak dapat mengendalikan emosinya dan mengumpat. Meskipun dia adalah pria yang cukup pemberani, dan tampaknya tidak terlalu peduli ketika menyebut Jiang Chen, sekarang setelah dia benar-benar berdiri berhadapan dengan Jiang Chen, perasaannya benar-benar berbeda. Dia takut. Apa yang harus kita lakukan, murid senior Guo? Sepertinya orang yang membakar halaman kita adalah Jiang Chen. Dia tidak mati, dan dia ada di sini untuk mencari kita. Salah satu murid memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ketika dia memikirkan tentang apa yang telah mereka lakukan selama 2 hari terakhir, dan bagaimana mereka telah menyakiti Wang Yun dan Huang Zheng, dengan pengertian mereka terhadap Jiang Chen, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi kali ini. Sial, kita tidak mungkin bisa lari, jangan bilang dia akan membunuh kita. Jiang Chen belum mati, mulai sekarang, tidak ada tempat bagi kita untuk tetap berada di lingkaran luar lagi. 2 murid lainnya begitu takut hingga mereka merasa seperti akan mati. Saat menghadapi Jiang Chen yang ganas, tidak ada cara bagi mereka untuk tetap tenang. Dasar orang bodoh, kenapa kalian semua begitu takut? Tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, dia tetaplah murid lingkaran luar, dan kita diperintahkan oleh murid senior dari lingkaran dalam untuk berurusan dengan Wang Yun dan yang lainnya. Ini adalah sekte hitam, bukan tempat di mana Jiang Chen dapat memutuskan segalanya. Selain itu, dia hanya murid lingkaran luar, jangan bilang dia akan bertindak melawan aturan. Guo Lei berkata sambil menyeringai. Dia tidak benar-benar takut seperti murid lainnya, karena dia mendapat dukungan dari murid lingkaran dalamnya. Siapa Guo Lei? Dengan penglihatan tajam, Jiang Chen menatap keempat lelaki di depannya. Saya Guo Lei. Jiang Chen, beraninya kamu membakar halaman sekte kami. Apakah kamu benar-benar tidak disiplin dan tidak terkendali? Guo Lei melangkah maju. Saat ini, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri, dan ia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, ketika ia benar-benar berhadapan langsung dengan Jiang Chen, ia merasa kurang percaya diri. Jadi, kau Guo Lei. Sempurna. Sepertinya kau orang yang pintar, jadi kurasa kau sudah tahu mengapa aku mencarimu. Mari kita selesaikan masalah kita hari ini. Jiang Chen berkata sambil mencibir. Murid senior Jiang, ketiga pria ini adalah orang-orang yang memukul Huang Zheng. Seseorang melompat keluar dan menunjuk ke arah orang-orang di belakang Guo Lei. Ketiganya mengalami perubahan ekspresi, dan mereka merasa tidak wajar. Kalian berempat, berlututlah. Jiang Chen berkata dengan dingin. Apa? Guo Lei berteriak.
Dengan mata yang hampir melotot, dia menatap Jiang Chen dan berkata, Jiang Chen, menurutmu siapa dirimu? Mengapa kau menyuruh kami berlutut? Biar ku beritahu ini, mereka mungkin takut padamu, tapi aku, ayahmu tidak. Kau hanya pendatang baru, siapa yang memberimu keberanian untuk mengajariku? Kuning besar. Jiang Chen masih menyeringai. Big Yellow melompat maju dan mendorong Guo Lei ke tanah. Guo Lei berada di puncak alam Mortal Core, tetapi saat menghadapi serangan Big Yellow, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi dan membela diri. Big Yellow seperti gunung yang berada di atasnya, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskannya. Wajah Guo Lei menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, Big Yellow tidak peduli tentang itu, dia hanya membuka mulutnya dan menggigit bahu Guo Lei dengan kuat. Retakan. Big Yellow sangat ganas. Dengan giginya yang tajam, ia merobek sebagian besar otot dari bahu Guo Lei, membuatnya berdarah tak terbendung dari lukanya. Ah! Teriakan kesakitan luar biasa itu menyebar ke seluruh area tempat tinggal, dan membuat bulu kuduk siapa saja yang mendengar teriakan mengerikan ini merinding. Terkesiap gelombang. Mereka yang menyaksikan kejadian itu langsung terkesiap. Anjing ini terlalu ganas, tanpa berkata apa-apa, dia langsung melukai Guo Lei dengan serius. Mereka semua tahu bahwa Guo Lei sudah dikutuk ketika Jiang Chen berkata dia ingin menyelesaikan masalah di antara mereka. Guo Lei sudah mati. Anjing ini sangat mengerikan. Guo Lei adalah seorang prajurit inti fana yang berada di puncak, tetapi di hadapan anjing kuning besar itu, dia tidak punya cara untuk melawan. Ini kejam. Jiang Chen adalah orang yang seharusnya tidak boleh disakiti. Orang-orang menghela napas. Ketika mereka melihat Guo Lei yang menyedihkan, mereka yang mengikuti Jiang Chen memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Big Yellow hanya merobek sebagian otot Guo Lei, dia tidak membunuhnya. Bagi seorang prajurit Mortal Core puncak, luka seperti ini tidak layak disebut dibandingkan dengan apa yang dialami Wang Yun dan Huang Zheng. Namun, itu cukup untuk membuat semua orang ketakutan. Big Yellow turun dari Guo Lei, lalu menatap ketiga murid lainnya yang gemetar dengan tatapan tajam. Ketiganya begitu takut sehingga mereka langsung berlutut. Tolong ampuni kami, murid senior Jiang. Ketiganya sangat ketakutan. Sebelum berhadapan langsung dengan Jiang Chen, mereka sama sekali tidak tahu betapa ganas dan mengerikannya Jiang Chen. Kau tak apa. Jiang Chen mendengus dingin, sekarang, biar aku yang menyelesaikan masalah ini dengan kalian bertiga. Guo Lei, katakan padaku dengan jujur, berapa banyak pil pemulihan fana yang telah kau kumpulkan selama 2 hari terakhir? Jika kau berani meleset satu saja, aku akan melumpuhkan salah satu lenganmu. Tatapan mata Jiang Chen tajam, dan siapapun yang menatap matanya merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Kesombongan dan harga diri Guo Lei telah menghilang. Dia menekan luka di bahunya dengan tangannya dan berlutut seperti 3 murid lainnya. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak bercanda atau mencoba menakut-nakutinya, jika dia tidak memberinya angka yang sebenarnya, dia akan menemui akhir yang menyedihkan hari ini. Totalnya ada 8.000 pil pemulihan fana. Kata Guo Lei. 8.000, bagus. Sekarang, aku ingin kau membayar 10 kali lipat dari jumlah itu, berikan aku 80.000 pil pemulihan fana sekarang sebagai tanda permintaan maafmu. Aku tidak akan menerima satu pun yang kurang. Mendengar Jiang Chen meminta dia membayar 80.000 pil pemulihan fana, Guo Lei dan 3 murid lainnya merasa seperti disambar petir dan hampir pingsan. 80.000 pil pemulihan fana adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, dan tidak ada murid lingkaran luar yang memiliki pil pemulihan fana dalam jumlah yang begitu besar. Murid senior Jiang, 80.000 pil pemulihan fana ini, kami benar-benar tidak punya sebanyak itu, kami salah murid senior Jiang, mohon maafkan kami. Kata Guo Lei dengan nada memohon. Benar sekali, murid senior Jiang, 80.000 pil pemulihan fana, kami benar-benar tidak punya sebanyak itu, selain itu, kami bahkan tidak membawa semua 8.000 pil pemulihan fana itu, sebagian besar diberikan kepada murid-murid lingkaran dalam. Murid lain berkata. Dia mencoba menyebutkan murid-murid lingkaran dalam, berharap Jiang Chen tidak bersikap kaku. Jadi sekarang kau mencoba bersikap menyedihkan di hadapanku. Jiang Chen berkata sambil mencibir. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Wang Yun dan Huang Zheng terluka. Jika tempat ini bukan sekte hitam, keempat orang di depannya ini pasti sudah terbunuh sekarang. Aku ingin 80.000 pil pemulihan fana, jumlah penuh. Jika kau tidak bisa mencekik mereka, maka kau bisa membayar dengan nyawamu sendiri. Big Yellow, bunuh mereka. Kata-kata Jiang Chen membuat mereka merinding. Kemudian, mereka melihat Big Yellow berjalan ke arah mereka, giginya terlihat. Setelah mengingat betapa brutalnya Big Yellow, wajah keempat pria ini langsung memucat, dan mereka ketakutan setengah mati. Jangan bunuh kami. Aku akan menemukan cara. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Guo Lei sangat ketakutan.
Bahunya masih berdarah, dan ketakutan yang dirasakannya terhadap Big Yellow tidak dapat dibandingkan dengan ketakutan orang lain. Jiang, murid senior Jiang, sebagian besar pil pemulihan fana yang kami kumpulkan diberikan kepada murid-murid dari lingkaran dalam. Jika murid senior Jiang benar-benar menginginkannya kembali, aku bisa pergi mencari murid senior Kai di lingkaran dalam. Guo Lei berkata. Dia telah merencanakan dalam benaknya, dalam situasi saat ini, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri dari Jiang Chen. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendapatkan bantuan dari murid lingkaran dalam untuk menghadapi Jiang Chen. Siapakah murid senior Kai ini? Jiang Chen bertanya. Murid senior Kai Dong berasal dari lingkaran dalam, kami diperintahkan olehnya untuk melakukan semua ini. Berita tentang kematianmu di Gunung Myriad Demon juga datang dari mulutnya. Guo Lei tidak berani menyembunyikan apapun, Kai Dong adalah orang yang mendukungnya dari lingkaran dalam. Tepat pada saat ini, hanya Kai Dong yang bisa menyelamatkannya. Tatapan mata Jiang Chen berubah dingin, dia tidak tahu apakah Kai Dong ini ada hubungannya dengan pria berpakaian hitam yang mencoba membunuhnya di gunung, atau apakah mereka adalah orang yang sama. Jiang Chen berbalik dan memberitahu salah satu murid, pergilah ke lingkaran dalam dan temukan Kai Dong itu, minta dia untuk datang ke sini sekarang juga. Aku ingin dia melunasi utang 80.000 pil pemulihan fana. Dimengerti, murid senior Jiang. Wajah murid itu dipenuhi dengan kegembiraan. Murid senior Jiang benar-benar bermartabat. Sepertinya dia akan memainkan sesuatu yang besar kali ini, dan dia bahkan ingin berkelahi dengan murid lingkaran dalam. Guo Lei terkejut, karena dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan bereaksi seperti ini. Dia pikir Jiang Chen akan tenang setelah mendengar bahwa ini terkait dengan murid lingkaran dalam. Namun, di luar dugaannya, Jiang Chen benar-benar berani menantang murid lingkaran dalam. Namun, Guo Lei merasa lega pada saat yang sama. Karena Jiang Chen sangat menghargai dirinya sendiri, ini akan menjadi kesempatan bagi Guo Lei. Ketika Kai Dong datang ke sini, dia akan diselamatkan dan dilindungi. Namun, segalanya tidak sesederhana yang dia kira, Jiang Chen belum menyelesaikannya. Apa yang terjadi selanjutnya hanya akan membuatnya merasa menyesal. Jadi sekarang, bahkan Kai Dong dari lingkaran dalam akan terseret ke dalam kekacauan ini. Jiang Chen akan menyelesaikan masalah ini dengan murid lingkaran dalam, ini sungguh menakjubkan. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, masalah ini masih jauh dari selesai. Kudengar Wang Yun dan Huang Zhen terluka parah.